Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidati Syariful Mujahidin dengan NIM 23060220023. Saya akan mempresentasikan materi tentang asam basa. Mari lanjut videonya. Poin-poin yang akan dibahas pada materi kali ini adalah asam basa, teori asam basa, identifikasi asam basa dan derajat keasaman atau pH. Integrasi keislaman asam dan basa yaitu termaktub dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi وَهُوَالَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا الْعَذْبُ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin dan pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu asam. Asam atau berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Asam dapat ditemukan di alam, yaitu dalam buah-buahan, misalnya asam sitrat dalam buah limun yang berfungsi untuk memberi rasa limun yang tajam. Ciri umum dari asam yaitu yang pertama, bersifat masam, bersifat korosif terutama terhadap logam, dapat menyerahkan lakmus biru, dan larutan asam dalam air dapat menghantarkan listrik. Yang selanjutnya yaitu basa. Basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa biasa digunakan dalam pembuatan sabun, dan dimana jika larutan asam dan larutan basa dicampurkan akan menjadi larutan netral. Ciri umum larutan basa yaitu rasanya pahit, bersifat licin, dapat memberikan lakmus merah, dan bersifat kaustik atau dapat merusak jaringan hidup. Materi yang selanjutnya yaitu acid base theory timeline atau perkembangan teori asam basa. Yang pertama dikemukakan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1884, yaitu asam merupakan zat yang melepaskan ion H+, sedangkan basa merupakan zat yang melepaskan ion OH-. Yang pada intinya asam ini identik dengan ion H+, dan basa identik dengan ion OH-. Selanjutnya dikemukakan oleh Johannes Bronsted dan Thomas Lowry pada tahun 1923, yaitu asam merupakan spesies yang memberi proton H+, sedangkan basa merupakan spesies yang menerima proton H+ pada suatu reaksi pemindahan proton. Jadi, teori ini mengamalkan bahwa asam dan basa itu berperan sebagai donor dan akseptor ion H+. Kemudian, teori yang selanjutnya dikemukakan oleh Gilbert Lewis pada tahun 1923 yang berbunyi asam merupakan zat yang dapat menerima pasangan elektron dan basa merupakan zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Pada intinya, teori Lewis ini menjelaskan bahwa asam dan basa merupakan donor dan akseptor elektron. Selanjutnya, identifikasi asam basa dengan menggunakan indikator. Yang pertama menggunakan kertas lakmus, yang kedua menggunakan zat kimia, dan yang ketiga menggunakan bahan alami. Yang pertama menggunakan kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Di mana ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam cairan asam tidak akan terjadi perubahan warna, dan jika dicelupkan ke cairan basa, lakmus merah akan berubah warna menjadi biru. Sedangkan jika lakmus biru dicelupkan ke larutan asam, lakmusnya akan berubah warna menjadi merah, dan jika dicelupkan ke dalam larutan basa tidak akan terjadi perubahan warna. Yang selanjutnya, indikator asam basa menggunakan zat kimia, di mana indikator ini merupakan zat kimia yang mempunyai warna berbeda dalam larutan asam dan larutan basa. Beberapa indikator yang biasa digunakan yaitu fenolftalein, bromtimol biru, metil merah, dan metil jingga. Yang terakhir, indikator asam basa menggunakan bahan alami. Mengidentifikasi asam basa itu dapat menggunakan indikator alami. Beberapa contoh indikator alami yaitu kunyit, bibit, daun pacar air, bunga sepatu, dan bunga nusa indah. Selanjutnya ada kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam itu dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion H+ yang dihasilkan, larutan asam dibedakan menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH- yang dihasilkan oleh senyawa basa dalam larutannya. Berdasarkan jumlah ion OH- yang dihasilkan, larutan basa dibedakan menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah.
Yang selanjutnya adalah konsep pH. Pada tahun 1910, seorang ahli dari Denmark, Søren Laupis Sørensen, memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana, di mana bilangan ini diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+ yang dikenal sebagai skala pH. Harga pH ini berkisar dari 1 sampai 14 dan ditulis larutan bersifat netral jika H+ sama dengan OH- atau pH-nya sama dengan 7. Larutan bersifat asam atau H+ lebih besar dari OH- atau pH-nya kurang dari 7. Dan larutan bersifat basa jika H+ lebih kecil dari OH- atau pH-nya lebih besar dari 7. pH dapat diukur menggunakan beberapa indikator. Yang pertama menggunakan indikator universal, yang kedua menggunakan larutan indikator, dan yang ketiga menggunakan pH meter. Indikator universal merupakan campuran dari bermacam-macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal terdapat dua macam, yaitu berupa kertas dan berupa larutan. Larutan indikator atau zat kimia merupakan zat yang dapat menunjukkan sifat asam, basa, atau netral suatu larutan melalui perubahan warna. Indikator ini sering digunakan dalam uji kimia untuk mengidentifikasi sifat-sifat larutan, terutama dalam titrasi asam basa. Beberapa contoh larutan indikator yang digunakan yaitu phenolphthalein, metil merah, metil jingga, bromtimol biru, serta indikator alami. Selanjutnya menggunakan pH meter, di mana pH meter merupakan jenis alat ukur untuk mengukur derajat keasaman atau kebasaan suatu cairan. Prinsip kerja utama pH meter yaitu terletak pada sensor probe berupa elektrode kaca atau glass electrode dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Selanjutnya, miskonsepsi pada materi asam basa. Miskonsepsi yang pertama yaitu pH selalu menunjukkan larutan netral pada semua suhu. Padahal kenyataannya pH netral itu berubah sesuai suhu. Pada suhu 25 derajat Celcius, pH netral adalah 7, tapi pada suhu yang lebih tinggi, pH netral bisa lebih rendah dari 7. Ini karena konstanta ionisasi air atau Kw yang berubah dengan suhu. Miskonsepsi yang kedua, semua asam kuat sangat berbahaya dan korosif. Kenyataannya, kekuatan asam atau kemampuan melepas ion H+ itu berbeda dengan konsentrasi larutan. Asam kuat yang sangat encer bisa lebih aman daripada asam lemah yang pekat. Misalnya, HCl 0,001 m atau yang merupakan asam kuat itu dapat lebih aman daripada asam asetat 5 m yang merupakan asam lemah. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu semua asam pasti mengandung atom hidrogen dalam rumusnya. Namun pada kenyataannya, menurut teori Lewis, asam merupakan akseptor pasangan elektron. Contohnya adalah BF3 yang merupakan asam Lewis meskipun tidak mengandung hidrogen. Sekian materi asam basa dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.